Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Muhammad Saiful Masluri, Amalia Firdausi, M. Alvin Bimantara, Sofi Rahmat, dan Muhammad Saiful Rijal. Kali ini atau dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fikih ibadah. Sebelum itu, apakah kalian semua sudah tahu apa itu fikih ibadah? Apakah sudah ada yang tahu? Nah, jadi fikih ibadah itu berasal dari dua kata, yaitu fikih dan ibadah. Secara bahasa, fikih dapat diartikan al-ilm atau ilmu, dan al-fahm artinya pemahaman. Jadi fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Apa sih mukallaf? Mungkin masih belum ada yang tahu. Mukallaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Lalu ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti khusus ini meliputi toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Dari dua pengertian tersebut, jika digabungkan, maka fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i khususnya dalam sistem ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang toharoh, sholat, zakat, haji, dan sebagainya yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa, bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Toharoh atau bersuci menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat hissi atau indrawi seperti najis, dan kotoran yang maknawi seperti cacat fisik atau cacat non fisik atau aib. Sedangkan menurut syara, toharoh adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam toharoh yaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, dan mandi untuk menghilangkan hadas besar, serta tayamum untuk menggantikan wudhu dalam keadaan tertentu. Toharoh pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya toharoh, mustahil akan terwujud ibadah yang sah, karena ibadah yang dilakukan seorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Jadi bisa dikatakan menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lainnya dari najis dan hadas dengan menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Pembagian toharoh. Macam-macam toharoh. Jadi toharoh dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu toharoh maknawiyah. Yang kedua toharoh hissiyah. Nah, toharoh secara maknawiyah adalah membersihkan secara maknawi, yaitu membersihkan jiwa dari perbuatan syirik dan maksiat-maksiat atau perbuatan yang tercela. Toharoh secara maknawiyah ini caranya adalah dengan mengesahkan Allah dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Nah,
Hal ini lebih penting daripada membersihkan badan itu sendiri. Jadi ini makna toharoh yang pertama secara maknawiyah adalah membersihkan jiwa kita, hati kita dari perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, toharoh hisiyah, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis. Nah, hal ini caranya untuk menghilangkan hadas. Kalau hadasnya itu kecil, cukup dengan berwudu. Misalkan bersentuhan dengan lawan jenis, setelah buang air besar dan lain-lain. Itu dengan berwudu. Atau ketika hadasnya itu hadas besar, maka kita mandi wajib. Misalkan ketika setelah haid, nifas, dan lain-lain. Itu dengan menggunakan mandi besar. Dalil-dalil fikih ibadah. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, biarkan aku dan cukupkanlah dengan apa yang aku jelaskan kepada kalian. Sungguh umat sebelum kalian binasa karena banyak bertanya hal-hal sepele kepada nabinya dan sering berselisih pendapat di hadapan nabi mereka. Maka bila aku melarang kalian dari suatu hal, tinggalkanlah, dan bila aku memerintahkan kalian suatu hal, laksanakanlah semampu kalian. Muttafaqun alaih. Dan saya sendiri membahas tentang argumen-argumen toharoh. Baik, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Segala sesuatu hukumnya suci, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa hukumnya najis. Pada dasarnya, seseorang terbebas dari tuntunan kecuali bila ada dalil atau yang menuntutnya. Segala sesuatu hukumnya mubah, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa hukumnya haram. Kesulitan membawa kemudahan. Dalam keadaan darurat boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Sebuah darurat ditentukan sesuai dengan kadarnya. Menolak kemudaratan lebih utama daripada melakukan kemaslahatan. Bila ada dua mudarat yang bertentangan, lakukanlah perbuatan yang mudaratnya lebih ringan. Suatu hukum ditentukan oleh penyebabnya dalam keadaan ada dan tidaknya penyebab tersebut. Kewajiban mesti dilakukan oleh mukallaf. Mukallaf dan bukan mukallaf mesti mengganti kerusakan yang mereka lakukan. Pada dasarnya, suatu ibadah tidak boleh dilakukan kecuali bila ada dalil untuk melakukan adat, dan muamalat boleh dilakukan kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya. Segala perintah agama hukumnya wajib kecuali bila ada dalil yang menjelaskan bahwa hukumnya sunnah atau mubah. Segala larangan agama hukumnya haram kecuali bila ada dalil yang menjelaskan bahwa hukumnya makruh. Segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya halal, dan segala sesuatu yang rusak hukumnya haram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.